Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang kisah keajaiban salawat. Sebelum tidur senantiasa membaca 100 kali salawat. Hal aneh pun terjadi menjelang wafat. Salawat merupakan salah satu cara kita mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini nampak jelas bahwasannya hakikat salawat bukan hanya sekadar menyenandungkan madah kepada baginda Nabi akhir zaman saja, melainkan juga memiliki sisi lain, yaitu bermunajat kepada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam, hingga ada segenap harapan yang dimaksudkan dan butuh perantara sosok kinasihnya yang tak lain Rasulullah SAW agar diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. Telah banyak kisah-kisah menakjubkan mengenai faedah dan pelbagai hikmah yang dialami oleh orang-orang yang gemar bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi maupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Bagaikan oase yang bertahan dalam kembara zaman, terus-menerus lamat, terkenang, dan tak pernah lekang oleh waktu. Melantunkan salawat tak hanya mendatangkan ketenangan hati, melainkan juga mengundang hikmah-hikmah tersendiri yang bahkan tak akan mampu dijangkau nalar, sebagaimana yang diceritakan dalam suatu kisah yang disadur dari buku 114 kisah nyata doa-doa terkabul karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdurrahim. Begini kisahnya. Al-Kisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan salawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asik saja dalam lantunan salawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut. Setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak malah memperbanyak sholat dan doa, padahal itu yang lebih dituntut, sedangkan engkau semenjak tadi hanya asik bersolawat saja? Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu kusuk dalam bacaan sholawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada, dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah bertukar menjadi himar atau keledai. Bagaimana saya memberitahukan kepada orang-orang ihwal meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya kini begitu hina dan memalukan? Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya, pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya hingga berubah menjadi sedia kala. Saya juga menyaksikan
Wajah mayat ayah saya yang begitu benderang memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya yang terpilih, Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahukan saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Sesungguhnya, ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah tetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat malam umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada ayahmu, dan demikian aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Semoga kisah singkat di atas bisa kita ambil pelajaran dan manfaat untuk kita yang mendengarkan, yakni dengan senantiasa membaca salawat yang bisa memberikan syafaat pada kita nanti, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.